Selamat siang rekan-rekan. Akhirnya kita rilis untuk pertama kali di YouTube official Area Tegal. Saya di sini nggak sendiri. Saya di sini temani oleh host tercantik kita. Halo. Hai guys. Siang ini kita lagi berada di Metsa Kopi ini tuh alamatnya berlokasi di Bandar Batam. nah tepatnya di wilayah Forest Kopi. Nah di sini tempatnya sejuk. Tapi alhamdulillah sih siang ini nggak hujan. Iya, jadi cuacanya mendukung. Untuk makanannya juga enak-enak. Kopinya juga good. It's very good. Terutama yang red velvet itu juga enak. Tapi di sini juga anehnya walaupun dingin ada esnya loh. Ada esnya. Tapi kalau mau yang hangat-hangat yang panas tuh juga ada. Contohnya menunya juga banyak nih, lengkap. Kita di sini bukan cuma berdua, tapi kita hari ini ditemani oleh salah satu bintang tamu kita yang katanya ini menjadi SGA terbaik di bulan Juli. Siapakah dia? Kita sambut Mas Ardi. Halo, selamat siang. Siap. Oke guys, lanjut. Sekarang kita sama Mas Ardi. Kita mau tanya-tanya sama Mas Ardinya. Kira-kira Mas Ardi ini dari cabang mana, Mas? Kalau kebetulan saya dari Batang Sudirman, Mbak. Batang Sudirman. Udah berapa lama Mas sama Bang Mandiri? Kalau gabung di Bank Mandiri sendiri sudah dari 2016. 2016. 2016 berarti tepatnya 6 tahun. 6 tahun. Sudah 6 tahun. Wah, itu tuh berarti Mas Ardi masuk, saya baru lulus kuliah, Mas. Wah, hebat sekali. Pantas Mas Ardi itu punya pengalaman yang bagus dan dia bisa juara. Ini yang sebenarnya kita mau tahu nih dari Mas Ardi ini, supaya nanti sebelum kita 6 tahun justru kita lebih baik dari dia. Ya kan, guys? Nih. Oh iya Mas, kalau dulu itu awal-awal kerja di Bank Mandiri itu gimana Mas? Ceritanya. Oke, jadi untuk di Bank Mandiri sendiri adalah tempat kerja saya yang ketiga. Jadi sejak saya lulus kuliah di tahun 2015 saya sudah basic saya sudah bukan dari ekonomi atau dari dunia perbankan, melainkan saya dari teknik, lebih tepatnya di teknik sipil. Kemudian saya bekerja di kontraktor selama kurang lebih 1 tahun, sempat juga di developer, ikut dalam tim teknisnya, kemudian baru di Bank Mandiri. Sebelumnya saya jujur Mbak, jadi saya tuh paling nggak senang dengan dunia marketing atau dunia sales gitu. Itu adalah menjadi momok saat sebelum masuk ke dunia kerja kayak gitu. Jadi kemudian karena saya punya angan-angan bahwa saya tuh ingin bekerjanya di waktu yang reguler kayak gitu, di mungkin Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, ada waktu libur. Itu kan berbeda dengan dunia kontraktor yang nggak mengenal libur kayak gitu. Awalnya sih itu awal-awal sendiri jadi sales sendiri saya agak kesulitan untuk menyesuaikannya karena saya nggak bukan basic orang ekonomi ataupun orang perbankan. Yang berikutnya saya benar-benar nggak kepikiran kayak gitu untuk jadi seorang sales kayak gitu. Tapi lambat laun dengan seiring waktu berjalan saya akhirnya menyesuaikan sedikit demi sedikit sehingga Wah, keren juga ternyata ya, dari awal kerja dia dari pertama konstruktor dan sampai di Bank Mandiri. Nah, sekarang kita mau tanya nih Mas nih. Pertanyaan buat kita teman-teman juga semuanya sama pasti. Saya aja di Mandiri kan dari tahun berapa ya, mungkin 2020 mungkin ya Mas. Itu kan banyak banget nih perubahan-perubahan apalagi di dunia marketing. Betul kan teman-teman? Nah, itu tuh gimana cara mengatasi atau Mas Ardi ini bisa mengikuti tren alurnya Bank Mandiri yang selalu berubah dan alhamdulillah sampai saat ini malah jadi juara. Itu gimana caranya Mas? Ya, menyikapi perihal tersebut ya, saya juga menyadari bahwa seiring waktu berjalan makin tahun makin pasti akan ada perubahan. Tentunya perubahan itu menuju agar kita lebih baik lagi dari posisi sebelumnya. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di manajemen itu ya mau nggak mau saya pribadi harus mengikuti, menyesuaikan kayak gitu. Jadi apa yang berubah dari manajemen kita harus terbuka dan menerima dengan
konsekuensi yang ada kan. Keren banget nih pengalaman dari Mas Adi. Nah sekarang tuh gini Mas, terkait dengan terpilihnya jenengan nih jadi salah satu tamu pertama kali untuk tampil di YouTube official Area Tegal. Nah sekarang kita mau tanya nih, saran atau tips buat kita semuanya supaya bisa jadi juara juga sama. Dan jangan apa, karena Mas Adi kan udah 6 tahun nih di sini, tapi jenengan ini masih semangat loh. Bahkan kita yang masih baru, bahkan tuh kita baru mau jalan aja kita udah wah gimana ya marketing ya, apalagi seorang SGK itu targetnya bukan cuma satu. Nah kita mau tahu nih saran dari Mas Adi, tips buat teman-teman terutama SGK di Area Tegal supaya mereka bisa ikut jadi kayak Mas Adi. Jadi untuk tips dan triknya sendiri sih mungkin pada secara umum ya Mas. Jadi untuk kita yang pertama jadi harus benar-benar paham dengan produk knowledge. Jadi benar-benar harus paham dengan produk yang mau kita jual kayak gitu. Kalau kita sudah paham, pasti kita sudah bisa mengeksekusinya tanpa sebelum proses kayak gitu. Jadi mulai dari ibaratnya kita tetap, karena kita sales kita harus kasih pelayanan yang prima gitu. Apalagi dengan era berkembangnya digitalisasi yang sedang kita gencarkan di Bank Mandiri, itu kita benar-benar harus dituntut untuk mengikuti. Jadi pasti akan lambat laun akan ada perubahan dan segala macam. Ketika kita tidak bisa mengupgrade kemampuan kita, maka kita akan tertinggal dengan perkembangan itu sendiri. Jadi yang pertama harus dengan pemahaman produk knowledge. Yang kedua, setelah kita paham, itu kita harus berani tampil, berani mengeksekusi, berani mengambil keputusan di waktu yang cepat. Jadi ketika waktu yang cepat itu sudah kita keluarkan, baik itu ke PIC perusahaan, PIC instansi ataupun ke nasabah khususnya kayak gitu. Jadi nasabah itu tidak menunggu terlalu lama. Setelah itu, insya Allah ketika kita bisa cepat mengeksekusi nasabah, cepat bisa ada keputusan tentang permohonan pinjaman kayak gitu, dan permohonan baik itu pinjaman KSM maupun KPR atau bahkan kartu kredit, itu nasabah akan senang. Ketika sudah senang, maka dia secara otomatis, secara sukarela memperkenalkan kita sebagai sales ke teman-temannya atau ke lingkup pergaulannya dia kayak gitu. Nah disitulah ketika sudah banyak referral dari nasabah kita sendiri yang menginformasikan ke kita, lalu kita akan mulai menuai apa yang sudah kita tanam gitu kepada nasabah. Mungkin itu sih Keren nih, salah satu nih mungkin kalau kita ambil Mas, yang pertama nih teman-teman, kalau tips dari Mas Adi yang pertama itu kita walaupun memang benar banyak perubahan, tapi satu kita harus paham ini kita pasti kebetulan Mas Adi bisa menuntut berani bukan berarti kita melanggar aturan, bukan, berani dalam artian kita tuh harus berani mengambil keputusan dan harus berani menghadapi perubahan itu. Benar kan Mas Adi? Yang ketiga itu relasi. Gimana caranya kita menjaga relasi? Kenapa? Tanpa relasi kita malah tambah repot untuk bekerja. Seperti kayak tadi Mas Arif bilang, setelah kita ada relasi itu ternyata banyak referensi dari mereka, justru malah tiduran kita dari situ. Itu yang sebenarnya salah satu dari tips dari Mas Adi. Ketiga itu ya Mas. Yang keempat mungkin harus juga hubungan baik. Jadi kalau kita udah kenal, ya gimana caranya biar kita itu ada hubungan baik dengan si dia ini. Jangan sampai ketika sudah jadi relasi, kita udah sering dikasih referensi, ya minimal kita cek mobil lah biar enak gitu kan. Itu mungkin sering dari Mas Adi. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video pertama kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan menyaksikan lagi dari orang-orang hebat Bank Mandiri Area Tegal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kemajuan channel ini supaya kita sharing lebih banyak lagi manfaat buat teman-teman, supaya teman-teman juga bisa berhasil seperti orang-orang yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Saya Nesa dan saya Edi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.